bahagia mengingat pengalaman kita ketika bersekolah dulu. Dan sekarang kita sudah jadi guru. Apapun yang Bapak Ibu alami, yang senangnya silahkan bisa dipraktekkan ke anak-anak. Yang sampai detik ini merasa sakit hati, hindari. Jangan sampai kita balas dendam ke murid kita. Kita sakit hati oleh guru A, kita balas dendamnya ke anak. Yang perlu saya garis bawahi ada 3. Yang pertama dari cerita Bapak Ibu ya. Yang pertama, cara layanan pendidikan diberikan. Itu yang pertama ya. Interaksi positif guru dengan murid itu harus terjalin dengan baik. Ya, jadi ada interaksi ulah ningrat teuing, tidak boleh membeda-bedakan anak ya. Terus ciptakan suasana belajar yang dialami anak. Jadi anak itu nyaman tadi kan. Belajar jadi nyaman, jadi enjoy. Terus kebutuhan belajar murid itu terpenuhi. Kita kayak sambil main-main, padahal itu kita sedang memberikan pelajaran. Contoh, sesekali di kelas bawah, kelas 1, kelas 2, ada seminggu sekali si marahin congklak budak di kelas. Itu kan literasi numerasinya jalan. Ngambil congklak tuh 2, 3, 4, 5. Jadi bisa ngitung 1, 2, 3, 4. Tring, nah itu silahkan bisa sesekali dipraktekkan permainan jadul. Nah, yang kedua, tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Ada sarpras yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau suka olahraga, misalkan lapangnya baru atau alat-alat olahraganya lengkap, bolanya ada, itu kan jadi semangat anak-anak, khususnya yang senang olahraga kan. Anak-anak yang senang olahraga, semangat ke sekolah, sabab fasilitasnya lengkap. Bola voli aya di sekolah urang mah cenah gitu. Bola sepak aya, bola bekel logenan aya, segala bola aya we pokona mah. Terus kondisi sarprasnya baik gitu. Lapangnya bisa digunakan dengan baik. Terus WC-nya baik gitu. Jadi anak tuh aduh, hoream ka sakola teh naon? Lamun ukur nyeri perut cina sok hararese cina teu ecai. Nah, bagaimana supaya anak betah, sarprasnya harus dilengkapi. Yang ketiga, betul. Yang ketiga, kondisi lingkungan di sekolah. Nah, iya tadi Bapak Ibu kan senang ke sekolah teh salah satunya teman-teman, ya kan? Kebanyakan ini menyebutkan teman-teman. Teman-teman yang menyenangkan, tidak ada bully-bulian. Nah, ciptakan SD Negeri 1 Cidolog ini nggak boleh ada anak yang saling bully. Terus bagaimana caranya kita hargai sedikit yang jangan tadi kita tidak mau, kita tidak bisa tadi sepak bola dibully oleh gurunya. Karena pembulian itu orang dewasa biasanya diawali di rumah biasanya. Bapak tawa mamah sok ngabanding-bandingkeun budak urang yang budak baturnya. Eta teh ngabuli, Bu. Gak boleh seperti itu. Tempo budak si anu mah geus bisaeun anu nah maneh teu bisa nanaon kumaha sih ya. Itu teh anak mentalnya kena. Sekarang harus tahu bahwa setiap anak itu masterpiece ciptaan Allah, nggak ada yang gagal ya Bapak Ibu ya. Anak kita calon atlet, nggak apa-apa nggak bisa fisika gitu. Anak kita nantinya calon desainer mungkin, nggak apa-apa nggak bisa biologi juga gitu. Tapi arahkan anak-anak satu punya adab yang baik, bagaimana menghadapi bertemu dengan orang tua, bagaimana bertemu dengan guru gitu. Terus kalau anak sudah punya adab yang baik, akhirnya di kelas tuh dia baik walaupun dia nggak suka sama pelajarannya gitu. Jadi ajarkan adab aja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita dari cerita Bapak Ibu tadi, kita akan lihat ini yang poin utamanya. 4 ciri sekolah berkualitas ya Ibu ya, ada 4. Kalau 4 ciri ini ada di sekolah ini berkualitas. Kita akan cek ya. Oke, 4 ciri utama sekolah berkualitas yang selaras dengan rapot pendidikan. Sekali lagi, 4 ciri utama sekolah berkualitas yang selaras dengan rapot pendidikan. Yang ke-1, pembelajaran yang berpusat pada murid. Penjelasannya nanti setelah ini. Yang kedua, atas Bu Acan? Atas.
Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ulangi. Ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan sekolah kita jadi sekolah berkualitas ya. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kieu Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid, poin yang pertama ada rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Baik RPP ataupun modul aja. Jadi ke kelasnya ulah bolosrong teu mawana naon. Jadi Bapak Ibu enggak mesti bawa modul ajar yang dibundul, kadang nggak mesti. Bapak Ibu bawa modul ajar yang untuk hari ini, gitu ya. Ada tujuan pembelajaran, sampaikan tujuan amin teu kamana daek. Terus ingat, anak-anak itu, nah di sini ada rencana pembelajaran untuk memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kalau dina modul ajar ayat tujuan pembelajaran anak tilu, ibu kudu mikir, ibu mau tamat ya. Lamun tilu tujuan pembelajaran kacapai, pilih yang esensial. Enggak mesti semua materi dibikin ke budak. Materi loba tapi budak tuh bisa nanaon. Sekarang cukup pilih materi yang esensial. Kalau tadi di rapot pendidikan yang sesuai akar masalah gitunya. Nih yang paling penting diberikan ke anak saya yang ini. Sampaikan yang itu satu aja, nggak apa-apa. Banyak-banyak ari budak tuh bisa, kumahanya. Oke, tadinya adanya perencanaan pembelajaran ya Bu ya, Bapak. Yang kedua, pembelajaran dan asesmennya bermakna. Jadi guru itu tahu kemampuan yang ingin dibangun pada anak itu apa. Terus tadi yang asesmennya itu apa, makanya buka PMM asesmennya untuk pemandu kita. Terus manajemen kelas yang diterapkan dengan baik. Proses belajar mengajarnya itu gunakan strategi pengelolaan kelas yang menjaga hak anak gitu. Kumaha hak anak kan punya hak ya dalam belajar. Terus dukungan sosial emosional. Ada interaksi yang mencerminkan Bapak Ibu menghargai sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh anak. Jadi jangan sampai aku kira-kira itu bisa. Nah, jangan sampai kata-kata itu keluar ya, karena secara tidak langsung Bapak Ibu telah membuli. Terus kamu bergetun kumaha, kamu pintar sekali. Atau kumaha lah. Pokoknya hal-hal positif yang Bapak Ibu ungkapkan. Kalaupun agak sedikit memarahi, setelah itu minta maaf boleh. Ya, mengajarkan anak kan, mengajarkan anak untuk minta maaf, minta bantuan, ucapkan tolong seperti itu. Nah, Bapak Ibu, silahkan di sini manajemen kelasnya atur, terus emosi atur, hargai anak-anak. Misalkan budak ieu mah bisa nate hayeuh we hitungan teh ngan perkalian tilu, perkalian ka opat teh bisa. Terus isukna teh bisa perkalian opat tapi ngan tilu siki, apresiasi. Kamu hebat. Apalagi kalau kamu terus berlatih pasti bisa. Oke ya. Itu kalau ini baru poin 1 ya cirinya. Kita memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid. Jadi berpusat pada murid ya. Oke, saya yakin ini semuanya hampir kita bisa laksanakan. Yang kedua, asana tidak semua guru melakukan ini. Tapi mudah-mudahan di sini dilakukan. Nomor 2 apa tadi, Bu? Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang pertama tadi reflektif.
guru terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Bapak Ibu rutin nggak melakukan refleksi? Contoh refleksi itu kayak gini. Hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024 saya mengajar di kelas 2. Hari ini saya mengajar bahasa Indonesia dan matematika misal. Saya merasa sangat bahagia karena anak-anak bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Tapi ada sesuatu hal yang membuat saya marah karena ada kelas sebelah yang noong mengganggu murid saya. Nah, udah diceritakan. Dan saya waktu itu emosi memarahi anak itu sampai anak itu lapor ke wali kelasnya dan saya berantem dengan wali kelasnya. Misal ini ya. Nah, terus itu baru fact sama feeling. Tadi faktanya ibu bapak ngapain, perasaan bapak ibu seperti apa, ada finding pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat hari ini adalah saya harus belajar mengelola emosi. Tidak seharusnya saya memarahi anak seperti itu. Saya bisa gitulah terangkan dengan baik-baik. Terus nanti future mulai besok dan seterusnya saya akan bla 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 bla. Itu refleksi. Bagusnya mah ibu teh tulis refleksi diary teh amadenya. Diary atau ibu ngarekam sorangan. Poe ieu saya teh ngajak barudak ka lapang. Barudak teh araratoheun. Dah bisa ku Sunda. Itu refleksi. Oke? Pendidiknya reflektif, selalu melakukan refleksi seperti itu tapi harus rutin, Bu. Jadi ketika kepala sekolah negur, ibu kadieu kumaha Pak? Cenah kamari ibu pasea jeung si bapak anunya. Pedah naon? Ibu kan enak dan geus refleksi diri. Iya Bapak, saya minta maaf. Saya juga sudah mengakui, saya sudah membuat refleksi diri bahwa pembelajaran yang saya dapat, saya harus bisa mengontrol emosi. Jadi ketika aya nu ngritik, urang moal emosi. Beda aja orang teu ngalakukan refleksi asa aing pang benerna teh ya. Nya tanya, asa aing teh pang benerna urang mah teu pernah salah. Harusnya lakukan refleksi. Terus, pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Tugas Bapak Ibu mengajar dan modal untuk mengajar adalah belajar. Dan saat ini pembelajaran kurikulum merdeka ilmunya banyak di PMM. Karena kita lebih ke karakter yang profil pelajar Pancasila, ya silahkan disiplin positif seperti apa, buka modulna dina PMM, bagaimana mengajarkan numerasi literasi, buka dina PMM, ya. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu harus gemar belajar. Pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru. Bapak Ibu jangan gengsi bertanya, Ibu, tadi saya dengar Ibu memberikan ice breakingnya bagus, boleh minta Bu untuk dipraktekkan di kelas saya? Cek Ibu teh, neangan we sorangan Ibu ge boga TikTok lin. Itu ayeuna itu buka lah sok lina. Berarti Bapak atau Ibu itu tidak suka berbagi dan berkolaborasi. Sekolah ini tidak termasuk sekolah yang berkualitas kalau begitu. Tapi ayah Bu dina YouTube tapi kieu nya ngan bisa abis salah sok Ibu buka deui. Kieu Bu, tangan ke atas menggapai bintang, nurutan Ibu teh. Nah, kayak gitu. Jadi yuk. Jadi eta ciri keduanya Bunya. Bapak Ibu harus melakukan reflektif, gemar belajar dengan PMM, harus berbagi dan berkolaborasi. Kalau ciri ini masuk, sekolah ini dijamin bakal berkualitas. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan. Ya, iklim sekolah ya tadi ya. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Aman dari intoleransi, aman dari kekerasan dan zat-zat berbahaya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kekerasan itu banyak kan, ada kekerasan seksual,
nyolekan bujur budak itu kan kekerasan seksual. Apalagi Pak Asep Cina. Pak Asep itu terlalu ramah, rajin menjamah. Jangan Pak Asep bisi tuh, jangan Pak Asep. Di sini ada timnya ya, TPPK. Ada ya Pak ya? Nah, itu mencegah kekerasan. Anak-anak kita sekarang setelah ada gerbang jarang yang keluar atau tetap pasti Pak pada keluar? Jarang ya. Jadi udah berkurang ya dengan adanya gerbang itu. Berarti ayeuna musim apa Bu? Bapak makanan yang pakai serbuk-serbuk gitu, hati-hati. Anu lipstik, anu aya narkobaan, hati-hatilah. Jadi lingkungan yang aman dari intoleransi, kekerasan dan zat berbahaya, hindari itu. Sudah di sini kita laksanakan. Terus lingkungan belajar yang inklusif. Nah, adanya beragam kebutuhan belajar murid. Di sini fasilitas yang ramah bagi murid yang berkebutuhan khusus. Rata-rata di tiap sekolah itu ada anak yang unik. Ayah hiji budak anu tara ngomong. Timiti asup nepi ka balik tara ngomong. Ayah kan? Itu inklusif kan? Ayeuna aya keneh teh? Oh. Ayeuna mah ngobrol alhamdulillah. Nah, itu inklusif berarti kita harus memfasilitasi anak seperti itu. Kalau yang sekarang yang rada unik-unik ada nggak? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Caper. Ada. Yang kayak gimana itu? Asik dengan dunia sendiri. Kalau misalkan disuruh ke depan, temennya mau berdiri, dia mau berdiri. Oh. Dicari tahu nggak latar belakang keluarganya seperti apa? Belum. Ya, dia goreleng-goreleng. Tapi kalau materi maksudnya masih bisa. Masih bisa. Iya, jadi kayak meskipun guling-guling. Oh, kinestetik teh udah kayaknya tapi over. Nerima. Oke. Sip. Oke, dia kinestetik berarti. Dan jadi dia maca naon ge batur ngomong teh katangkep. Model tadi budak gereleng tapi nangkep. Bisa jadi dia gaya belajarnya gitunya aneh. Lamun teu gerelengan bener teu asup gitu. Berarti aya inklusif di sini ya, Bu. Oke. Silakan fasilitasi ya, Bu ya. Terus lingkungan belajar yang bineka, terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman. Kalau di sini sukunya suku Sunda semua ya tentunya ya. Tapi latar belakang keluarga kan beda. Aya budak anu kukolotna dilatih bahasana kasar, anu bahasana juga wayang orang, lemah gemulainya. Aya oge anu bagaimana lah nunggu kuruwukan wae. Nah, kita bagaimana bisa menerima perbedaan itu, tapi kita arahkan untuk hal-hal yang ke arah yang lebih positif. Misalkan ada satu anak yang tiap ngomong bahasa binatang dibawa. Kita jangan langsung menjudge, dimarahin dia sedikit-sedikit. Bisa nggak mulai hari ini kata-kata itu dikurangi. Nah, kayak gitu setik-setik. Pokoknya di sekolah minimal di sekolah ya nak ya, di sekolah kamu hindari kata-kata itu, siap nggak? Nanti kita bikin komitmen kalau kamu mengungkapkan ibu harus bagaimana sama kamu gitu. Jadi supaya ketika kita ngasih hukuman dia sudah tahu gitu karena ada kesepakatan. Siap nggak? Mulai besok nggak boleh menggunakan kata-kata binatang lagi. Siap ya, gitu. Rada diolowe. Kalau kamu mengungkapkan itu, kita buat komitmen. Kamu bakal ngapain? Anu Bu, nah gitunya laksanakan. Oke, itu yang ciri ketiga. Ciri keempat, naon Bu, Pak? Iya. Jadi sekolah memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Yang pertama, memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Jadi Bapak Ibu selain ada visi sekolah ngejeblak, ke kelas tuh Bapak Ibu harus punya visi belajar Bapak Ibu yang
terintegrasi dengan visi sekolah. Visi sekolah kita apa, Bu? Mewujudkan apa? Terwujudnya Cung yang hafal. Cung. Ketika apa kepala kita apa? Terwujudnya generasi peserta didik. Terwujudnya generasi atau Peserta didik terwujudnya peserta didik yang berarti ini belum nyampe ke sekolah berkualitas. Visi nawet apal kayak kudu ada apanya. Jadi kalau ke sekolah Bapak Ibu harus membawa, ingat visi naon tadi orang saeutik we, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Oke. Nah, ketika jalan ke kelas, Bismillah, saya akan mewujudkan anak-anak yang beriman dan bertakwa. Assalamualaikum. Terus anak-anak, bagaimana supaya keimanan mereka tumbuh? Rangsang mereka. Anak kita kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu bisa lah. Supaya beriman dan bertakwa. Boleh Ibu Bapak nanya untuk ke kelas besar. Cung yang salat subuh. Nah, itu ditanya berarti kita sedang menerapkan visi sekolah beriman bertakwa misalkan. Atau anak-anak mari kita berdoa dulu sebelum belajar karena kita muslim, kalau muslim semua. Semua agama juga sama sebetulnya. Karena doa adalah kekuatan yang kita miliki. Yuk kita berdoa. Berdoa itu juga berarti visi tersebut. Naon deui tadi Pak terwujudnya peserta didik yang bagaimana untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berwawasan global. Berwawasan global. Berprestasi akademik dan akademik. Terus? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Dan pandai berkolaborasi. Sip. Peduli lingkungan. Hati-hati ya. Hati-hati. Peduli lingkungan. Apakah kelas bersih setiap saat? Bersih. Lingkungan semuanya. Anak-anak sudah membiasakan buang sampah pada tempatnya. Berarti visi sekolah ini berarti bisa nyampe. Kalau visi sekolah itu yang peduli lingkungan tapi runtah di mana daek, punten coret lah ngegeurinan. Lamun kasar nama. Tapi bukan seperti itu, laksanakan. Apa yang ada di visi, Bapak Ibu yuk, sing ingat visi sekolah tuh gini. Berarti saya harus menciptakan kelas saya harus bersih. Sudah ada program. Oh, sudah. Oke, sudah mulai ya? Iya. Setiap hari ada Penilaian kelas. Mana? Oh, iya. Bintang. Tapi hati-hati juga bisi barudak mah cangkang permen geningan. Lung nadaek. Ya, terus sok naon Pak? Di kaos kaki unggul geningan. Masih di kaos. Oh, ada ya? Bolong ya 3 hari terus bolong. Iya. Oh, gitunya. Oh, gitunya. Batis kau sakina seueur. Oke. Memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Jadi di sini sudah membiasakan tadi baca doa biasa ya, penerapan membangkitkan keimanan ketakwaan sudah biasa ya. Terus peduli lingkungan, terus yang berwawasan global bagaimana di sini mempraktekannya, Bapak Ibu? Fondasinya berwawasan global itu dengan menguasai IT. Jadi ketika kita upload di IG, di Facebook, orang tua mengikuti anak-anak. Oke. Bagian dari berwawasan global paling tidak misal bukan hanya di TV ketika ada berita-berita yang sifatnya internasional seperti kemarin kejadian di Israel Palestina anak-anak kan sudah pada tahu semua. Berarti anak sudah
Berwawasan global. Berwawasan global sampai ke donasi. Oke. Sumbangan itu kan. Sip. Tadi saya juga dengar berprestasi ya Pak ya? Akademik dan non akademik, betul? Ih, Allahu Akbar. Udah sah? Mau dengerin adan dulu atau mau? Dikasih tugas Waktu MPLS bukan? waktu pas hari pramuka karena ada libur ya pramuka teh kelas 1. Terus dikasih tugas menuliskan 5 kata yang berawalan dari huruf B pada kelas 1. Kelas 1 itu ya? Ya, kelas 1. Terus pas dicek PR-nya ada beberapa anak yang menulisnya penuh sampai 1 halaman gitu. Terus ada satu anak yang ditulisannya itu nama kota Bandung, Banjar, nama makanan boba, nama benda balon, sama juga sampai penuh. Kok bisa? Emang anaknya emang udah bisa menulis gitu, udah tahu, udah ngerti kok ini banyak. Dibandingin sama siapa mengerjakannya? Jawabannya aku belajar dari Google, Bu. Dari HP. Oh, berarti udah pintar ya? Udah bisa ngetik. Gimana caranya? Coba tunjukin ke Ibu. Lihatnya dari mana, carinya dari mana? Nggak tahu, Bu. Yang ini bukan. Saya tunjukin Chrome. Iya. Gimana cara ngetiknya? Kok bisa jadi sampai ke nama-nama, nama makanan, nama kota, nama benda itu dari yang diawali Bisa, dari ya? dia bisa. Ternyata dari yang voice itu loh, Bu, yang apa? Voice. Google. Ya Google ya itu. Oh gitu. Ya. Jadi nama makanan dari huruf B, nama-nama kota dari huruf B, gitu. Oh, ya bagus. Udah berarti bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Iya benar. Nah, jadi teknologi itu bukan harus dijauhinya, tapi kita harus bisa mengarahkan anak supaya bisa menggunakan teknologi. Ya bagus Ibu. Jadi tinggal dikembangkan anaknya, harus diberikan asupan yang positif. Nah tadi Bapak Ibu terkait di visi sekolah kita, tadi berprestasinya banyak, akademik dan non akademik. Nah saya ingin di sini disusunlah, diambil dari kelas 3, 4, 5, dari sekarang rancang Pak Kepala. Misalkan budak ieu latih borangan, budak ieu latih pildacil. Jadi ti ayeuna geus diurut ngaran. Budak ieu latih jang solo vokal. Ti ayeuna pokona mah. Karena tujuan kita tadi visinya ke sana. Walaupun ke hasilnya mah kumaha engke, tapi minimal kita ingin visi kita tuh jalan. Kita laksanakan tujuan nama di akhir kan prosesnya ti ayeuna. Jadi setiap mata lomba di FTBI, di FLS 2N, di pentas PAI ulah didadak engke saminggu deui. Ti ayeuna pilihan budakna. Jadi engke teh bisa milih kelas 3, kelas 4, kelas 5. Keun we nu kelas 3 berarti ngalalanyahan. Jadi salah satu pilih Pak Firman budak cenah pidato. Tema nama tema sejuta umat we. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu kan tema sejuta umat tiap tahun tararobah tanya. Keun eta heula minimal budak. Nah, nanti ketika samen Bapak Ibu mau riut penampilan teh pilihan we nu nyanyi. Iya, jadi pas samen paling anu dilatihkeun tari beberapa gitu dari kelas anu tari naon, kelas naon tari naon. Sisa nama teh eta nu dilatih. Nu FTBI, FLS 2N, pentas PAI, engke teh geus siap. Ya, termasuk seni kriya lah sedikit-sedikit pilih orangna ti ayeuna di Cirian Pak Mantri. Jadi jadi ti kelas 3, kelas 4, kelas 5. Berarti kita menuju sekolah berkualitas teh bakal kesampaian karena teh salah satu cirinya kan. Terus iya. Betul. Iya. Cuma pendidikan anak supaya lengkap. Betul. 4, 5. Betul. Ya, jadi supaya tahun kan supaya ngomong gini kan. Nah, tahun kamari mada aralus, pukul tahun ayeuna mah. Nah, sakitunya. Nah, jadi disiapin. Ya. Nah, betul. Ya gitu ya.
Pokoknya mah kita harus ingat ke visi apapun yang kita lakukan, program-program di sekolah, visi sekolah kita apa. Terus karena ini judulnya keempat tadi, kepemimpinan untuk perbaikan ya. Sekali deh, ulangi baca nomor 4 tadi Bu. Memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, salah satunya di visi pembelajaran itu ya. Sok visi kudu dipraktekkan, pasti sekolahnya berkualitas. Terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM termasuk dirinya sendiri. Salah satunya gemar belajar tadi nyambung nak. Karena naon balik ke PMM, lupa tak anggar patuh PMM. Pengelolaan SDS sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Nah gitu, kalau yang 4 ini bisa Bapak Ibu laksanakan, sekolah ini SDN 1 Cidolog masuk kategori sekolah berkualitas. Siap Bapak Ibu? Siap ya, berarti visi kudu dilaksanakan ya. Semuanya, tadi nu lomba-lomba. Begitu, muntos gitu mah materina atos. Walaupun materi ada 5 file, tapi lah eta wungkul we kaditu nama hanya penegasan-penegasan saja. P5 sekarang apa Pak di sini? Saya ingin tahu. Masih gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan, terus? Itunya cuma beda temanya aja. Temanya apa? Makanya sebelumnya mau ekobrik. Ekobrik, terus? Kemarin jadi terhitung gagal. Baru belum di follow Pak Firman itu dikatakan Belum. Jadi sekarang apa? Itu tanaman. Tanaman. Proses masih. Oke, berarti nyambung dengan program yang tadi ya Pak? Apa nama programnya Pak? Peduli lingkungan. Tadi yang nanam cabai, nanam tomat. Yang himbau edaran bupati. Edaran bupati, berarti nyambung dengan P5 EGTT kayak edaran bupati. Ketahanan menjaga, maksudnya menjaga pasokan. Iya. Pasokan tanaman hortikultura jangan Iya. sampai di Kabupaten Ciamis misalkan. Betul. Karena kekurangan cabai. Betul. Loncat tinggi. Berarti tiap kelas kudu aya melak cabai. Ada cabai, otomatis. Betul. Terpenuhi dan tidak akan merubah harga pasar. Bawang daun mah tos aya Pak. Bawang daun. Banyak banget. Bawang daun. Tinggal bawang beureum cenah tadi tanya Pak nya. Tinggal tomat. Tomat. Oh iya, itu Bu. Apa? Pak Firman sudah bikin. Bikin apa? Dahulu ekobrik, sekarang akuanya dibuat Berupa pot gitu. Oh, digantung. oke. Cuman Kapan mulai direalisasikan? Sudah. Oh, sudah. Oh, pakai tanah, pakai air? pakai Tanah. pakai tanah dan sekam. Oh, tanah dan sekam. Berhubung ini pendekatannya proyek, jadi enam. Awet-awet. Aina tos dugi naon Pak Firman? Masih membolongi botol. Masih membolongi. Tapi anak bisa diajari sambil dicontohin. Oke. Yang terbaru Oke. juga ada kan? Oh, iya. Oke. Terus mau ditanami apa rencananya? Lebih ke sayur. Iya. Berarti anu tadi mah angker kudu melaknya Pak, tomat, cengek, kebun. Mulai tidak produktif. Diganti. Mau diganti dengan yang tadi sesuai edaran bupati. Ya. Medianya masih banyak kompos-komposnya. Ya itu bagus. Jadi kita sudah mulai berjalan dan aya program bupati teh untuk keteteran ya. Jadi sudah oke, tinggal melanjutkan. Itu kan mengimbau OPD, perkantoran. Ya. Terus Pak, yang itu berjalan tidak anu budak sekolah diniah Pak di sini? Ohon? Nu henteu teh. Ohon? Iya. Oh. Tidak sama beda rasanya Di data enggak Pak? Di data yang dia ikut sekolah diniah? Iya di data ya. Ya bagus atuh. Mangga. Unek-unekna sok ungkapkeun naon deui?
Terus saya di unek-unek. Terusnya. Nah, kalau ada apa-apa, Bapak Ibu, mangga bade sharing-sharing ke abinya. Mau lewat WA, mau datang ke kantor, kita bercerita saja sambil ngopi hidung gitu ya. Kita duduk manis, kopi hidungnya tadi udah pakai gulanya. Ya mah duka turunan naon namanya. Ya, jadi mangga kita sama-sama mencoba menjadikan sekolah ini lebih berkualitas. Dan kalau Bapak Ibu sudah maksimal mempersiapkan segala sesuatu, hasilnya mau bagaimana ada kepuasan tersendiri. Tapi ketika duduk dadak, nah beda rasanya ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita kesini itu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Ya, meskipun punten gaji guru teh saeutik, tapi minimal prestise kita di mata masyarakat lebih baik gitu. Ya, jangan mencari duit di SD hiji Cidolog, udah moal aya duit. Ketika kita ikhlas menjalankan amanah kita di sini, Allah akan memberikan rizki dari arah yang kita tidak tahu dari mana. Ujug-ujug, Neng panganukeun, bayaranna saanu gitu ya. Jadi pokoknya harus yakin kita, karena Bapak Ibu sudah menjadi pilihan di sini. Jadi jangan sampai lah gue jadi guru mah saeutik cenah. Naon. Ketika ngomong seperti itu, hese Bu duit Bu. Tapi ketika kita selalu bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang sangat banyak pada kita. Setuju? Setuju. Dan tidak semua orang bisa jadi kepala sekolah juga. Jadi ini amanah khusus buat Bapak, karena orang lain itu pingin jadi kepala sekolah susah ya Pak ya. Betul, aya nu hoyong ajol-ajolan, tapi hese. Kenapa? Karena jalannya saya sedinya cek Gusti Allah gitu. Tapi ketika kita punya niat yang baik, terus ku Gusti Allah dipaparin jalan, ya alhamdulillah. Hati-hati, sebentar lagi Pak Cardi pensiun loh. Beberapa tahun lagi ya Pak ya? Iya, sebentar mau karaos. Dan tahun ini Ciamis tidak menerima CPNS. Jadi nanti kemungkinan PNS habis. Dan sekarang kan P3K. Jadi siap-siap, suatu saat P3K bakal jadi kepala sekolah. Ulah tapi kok iso ulah nyebut mung. Oke mah, kalau ada yang ngomong, aduh ternyata gen we ari jalanna mah gitu banyak. Pokoknya hayu kita sama-sama siapkan segala sesuatunya karena ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa kecuali 3 perkara. Naon Pak Firman? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna, ya bermanfaat. Anak yang soleh. Sip. Oke, pamit aya deui ditutup waenya. Yuk ngadong ayo. Serius. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semuanya bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan kami keluarga yang bahagia. Alhamdulillah Engkau memberikan kepada kami teman-teman kerja yang selalu support, saling memotivasi dalam hal kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena kami diberikan murid-murid yang baik, yang cerdas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semua menerima semua amanah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kami akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semuanya telah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kami, telah melukai perasaan kami yang sampai detik ini kami tidak bisa melupakannya. Tapi insya Allah kami semua telah memaafkan itu semua ya Allah. Sudah tidak ada dendam lagi di hati kami karena semua itu hanya akan menghambat jalan kami ya Allah, menghambat keridhaan kamu, keridhaanmu ya Allah atas
hal-hal yang aku lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba sudah memaafkan semuanya karena semua itu hanya menyakiti hati kami saja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah SDN 1 Cidolog ini sekolah yang berkualitas, guru-gurunya, kepala sekolahnya, semua warga yang ada di sekolah ini diberikan kelancaran dalam berbagai urusan, dimudahkan rizkinya, keluarganya, ditambah lagi kebahagiaannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah murid-murid kami, murid-murid yang soleh, yang soleha, murid-murid yang bisa menjaga nama baik SD Negeri 1 Cidolog, murid-murid yang bisa sukses dalam kehidupannya baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu wae hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.